Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia, salam sukses buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Dan begitu juga sahabat Moksa Channel, semoga Anda selalu berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan mereaksi ya sebuah video yang kebetulan muncul di beranda. Ya, saya ini juga orangnya sih sebetulnya sudah pernah saya itu ya beberapa bulan yang lalu untuk direaksi ya. Nah, waktu itu sih ya lumayan juga ya tanggapan daripada umat. Nah, ini kenapa saya mereaksi kembali? Karena ini kalau menurut saya nih dia sudah apa ya kebangetan ini ya untuk selalu melecehkan dan menjelek-jelekkan agama Hindu. Dan di sini saya lihat nih cenderung untuk memprovokasi ya umatnya untuk membenci agama Hindu ya, agama Hindu Bali khususnya ya. Karena ini orang dari dulu nih dia mengaku-ngaku sebagai sarjana agama Hindu. Dia juga mengakui sebagai seorang pendeta ya. Jadi dia mengakui dari Bali. Nah, makanya saya sudah melihat orang ini nggak beres ini. Yang harus saya lakukan karena ritual di dalam agama Hindu sangatlah berat, aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu sangatlah mengikat. Suatu contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara Muslim, saudara Hindu mau makan atau mau minum kopi, itu tidak boleh langsung diminum. Jadi dibuang sedikit, atau mau makannya ditaruh di tisu itu, dibuang sedikit. Untuk apa? Dipersembahkan kepada Betara. Ketika saya masuk agama Islam ditanya Betara siapa itu namanya? Betara semut. Karena sampai detik ini tidak pernah saya temukan Betara siapa itu. Itu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ketika saudara Hindu lewat di sektre itu pembakaran mayat, tempat pembakaran mayat atau ngaben, atau juga lewat di kuburan. Biasanya orang yang beragama Hindu itu klakson sepedanya dulu. Jadi mau lewat itu diklakson dulu din gitu. Walaupun tidak berpapasan dengan saudara yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya mapamit kepada para Betara. Makanya kalau ada umat Islam lewat di kuburan atau di tempat yang katanya angker, klaksonnya dibunyikan, itu sebenarnya niru-niru orang yang beragama Hindu. Seharusnya bukan membunyikan klakson, baca doa ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada mulanya saya mempelajari ilmu Yoga Samadhi, yang Yoga Samadhi saat ini dipimpin untuk negeri saat ini dipimpin oleh Sai Baba untuk yang ada di India, sedangkan yang ada di Bali dipimpin oleh Adnan Krishna. Setelah saya mempelajari Yoga Samadhi Bapak Ibu sekalian di Pura Mandaragiri Lumajang, ini saya bikin background di belakang ini. Inilah Pura Mandaragiri yang ada di Lumajang, pura tertua dan pura yang dijadikan kiblat oleh orang yang beragama Hindu. Mereka tidak akan ibadahnya sempurna sebelum datang ke Pura Mandaragiri Lumajang. Setelah saya pelajari, saya amalkan di tempat-tempat ibadah kami, dan alhasil banyak kaum muslimin, juga banyak orang-orang yang beragama Hindu yang mempelajari Yoga Samadhi itu. Akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, dengan jujur saya katakan, banyak saudara kaum muslimin saya pengaruhi, banyak saudara kaum muslimin yang saya ajak masuk ke dalam agama saya dahulu.
Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan dai-dai dari umat Islam tidak akan memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sebagai pimpinan, saya sowan kepada Romo Pinandita. Beliau menyarankan saya untuk menyempurnakan yoga samadhi dengan mempergunakan mantram Trayambakam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantram Trayambakam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sangjang Widiwasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dengan catatan harus berpuasa selama 7 hari 7 malam. Saya terima Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, persyaratan dari Pinandita saya. Saya pulang, sampai di rumah saya minta doa restu dari ayah ibu saya. Setelah saya diberi restu, pada hari berikutnya saya lakukan persemadian itu. Di hari yang pertama terus saya baca mantram Trayambakam. Hari yang pertama, kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantram Trayambakam. Di saat hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantram Trayambakam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantram Trayambakam, Bapak Ibu sekalian. Di malam hari yang kelima saya juga diuji Tuhan. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya benar-benar mencari Tuhan saya. Pada malam hari itu benar-benar saya ingin menemui dewa-dewa saya. Di malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantram Trayambakam, bau busuk itu hilang. Yakin, mantap di dalam hati saya bahwa kekuatan yang bisa mencapai supernatural Trimurti adalah mantram Trayambakam. Semakin semangat saya, semangat berkobar-kobar di dalam hati saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, terus lihat videonya ya, ya cukup membuat gerah juga ini ya, meskipun kita sudah bersabar-sabar ya. Nah, karena ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semeton nggih. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang tersebut untuk melecehkan dan menginjak-injak harkat martabat agama leluhur ya, yaitu agama Hindu ya yang kita yakini. Nah, karena di sini akan kalau kita biarkan terus-menerus, nah ini akan bisa mempengaruhi pola pikir umat yang sudah yakin dengan agamanya ya. Nah, nanti ya kita nggak bisa juga bilang, oh biarkan saja, nanti dia akan kena hukum karmanya, biarkan saja, dia orang bodoh dan lain sebagainya. Ya justru di sini kita orang yang waras, kita orang yang mengerti dan memahami, meyakini agama kita, ya justru kita di sini bertugas, yaitu kita ikut bersama-sama untuk memperingati mereka. Ya, kayak saya misalnya ingin meluruskan statement dia yang keliru dan yang salah, yang cenderung untuk memprovokasi umatnya untuk membenci agama lain. Nah, ini kan sudah menurut undang-undang di Indonesia ini kan sudah termasuk pelecehan ya, pelecehan agama ya. Ya meskipun kita sebagai umat Hindu sih nggak terlalu mensomasi menuntut dia ya. Tetapi jadi dia karena melalui media sosial ya, saya lihat di ceramah-ceramahnya dia dari satu tempat ke tempat lain dan lain sebagainya, materinya itu aja ya, nggak pernah berubah dan dia tidak punya ilmu agama dia sendiri. Dia cuma materinya ya itu jelek-jelekin aja. Wah, agama ini di Bali begini, agama, dan dia mengaku-ngaku S2 sarjana, dia mengakui sarjana Hindu, dia mengakui kastar tertinggi Brahmano di Bali,
dia mengakui orangnya sebagai apa pendeta. Nah, ini kan konyol ini. Ya, sudah jelas-jelas dari kasat mata dia ini saya yakin dia bukan orang Bali dan dia bukan orang Hindu. Oke, Hindu memang bukan selalu orang Bali, tetapi ini dia kelihatan tidak menguasai materi agama Hindu, ya. Oke, seperti contohnya tadi di video tadi dia bilang katanya apa aturan di agama Hindu itu dia bilang sangat berat dan sangat mengikat, ya. Nah, beratnya ya dari mana, ya? Beratnya dari mana? Wong dia nggak pernah ngalamin. Wong dia cuman cuman melihat dari YouTube kok, ya. Nah, kami sebagai kita kita sebagai umat ilmu orang Bali nggak pernah ngeluh, nggak pernah membilang itu berat karena itu adalah keyakinan, karena itu memang apa ajaran, tradisi, budaya dan yang udah pasti itu adalah perintah daripada agama, ya agama Hindu, khususnya agama Hindu di Bali, ya tradisi dan budaya, ya. Nah, kalau eh, yang mengaku sebagai orang mantan Hindu ini, ya Anda bisa cek, lihat di Google ya, di YouTube. Nah, Anda cek ya bagaimana tradisi budaya di Bali itu yang saat ini juga banyak orang turis-turis ya dari Jepang, dari Australia, dari apa Rusia dan lain sebagainya. Mereka itu tertarik dan sangat mencintai budaya Bali. Ya, mereka ikut ya agama Hindu. Ya, sudah itu sudah bukan rahasia lagi. Ya, itu sudah banyak yang ikut. Karena apa? Mereka sangat sangat cinta karena mereka mengetahui ya bertanya kepada orang di sana, pada apa pemangku, pendeta dan lain sebagainya. Nggak kayak Anda. Anda itu cuma bisanya mengejas ya, cari di YouTube, cari bahan untuk menjelek-jelekkan. Nah, ini nggak benar. Yang namanya Anda sebagai penceramah, ya pelajari agama Anda. Ya, cerdaskan umat Anda. Jangan menjelek-jelekkan. Anda itu menambah dosa. Ya, kalau hukum karma sih sudah pasti berlaku kepada orang yang menghina, menghujat ya agama, ya khususnya agama Hindu. Di Rig Veda, ya di sini sudah dikatakan ya bahwa ya di Weda sudah dikatakan buat penghina kitab suci Weda, buat penghina Weda itu adalah dosa yang sangat luar biasa ya, akan mendapatkan karma buruk ya. Ini bukan ancaman tetapi memang ada ya buat orang penghina kitab suci Weda. Nah, siapapun ya. Nah, dan untuk apa? Aturan-aturan agama itu kan ya apa? Memberatkan dan sangat mengikat. Loh, agama Anda juga kan ada aturan yang untuk mengikat. Mana ada agama yang tidak ada untuk mengikat umatnya? Itu pasti ada aturan-aturannya. Ya di khusus yang Anda sebutkan tadi bahwa di agama Hindu dibilang ribet, ribetnya di mana? Di agama itu ada namanya itu ada sistem apa Nista Madya Utama ya. Jadi itu ada yang sederhana sekali, ada yang sedang dan ada yang juga bisa komplit ya, bisa apa agak mahal dikit ya. Tetapi itu tidak selalu tergantung yang punya keyakinan dan yang mempunyai acara upacaranya. Tidak harus ribet ya. Seorang Hindu kalau dia sembahyang ya dia cukup bawa dupo, bawa kembang ya, dia duduk dan lain sebagainya. Cukup dia berdoa. Kalau dia tidak ada dupo ya boleh dengan kembang. Kalau dia nggak ada kembang ya boleh dia dengan tangan kosong. Asal dia dengan tulus ikhlas. Ya itu udah cukup diterima sama Tuhan. Asal dia dengan tulus ikhlas. Ada di kitab suci kami yaitu Bhagavad Gita. Ya, dan di Weda sendiri ada ya. Jadi jangan cuman kerjanya apa menjelek-jelekan saja dari podcast ke podcast, dari pengajian ke pengajian. Ini maksudnya apa gitu loh. Ya, saya harap Anda stop untuk apa membuat eh, apa menjelek-jelekkan agama Hindu ya. Itu bukan wilayah Anda, itu bukan eh, apa areal Anda untuk menjelek-jelekkan agama kami. Kami ini ada di Indonesia dan diakui oleh negara. Ya. Nah, Anda juga, nah ini yang lucu nih. Dia katanya
melihat ya, oh kalau umat Hindu itu kalau sebelum makan, oh pakai tisu terus disisain sedikit pakai tisu, terus ditaruh, terus diserahin kepada dia malah ngeledek, dibilang katanya untuk buat taruh semut katanya. Nah ini kan sudah sangat-sangat pelecehan ya. Dia bilang katanya orang Hindu kalau makan dan minum disisain sedikit. Nah itu adalah ya keyakinan tradisi seseorang. Itu personal, bukan institusi agama Hindu. Ya, ya memang ada kaitannya dengan Trihita Karana. Trihita Karana adalah tiga hubungan ya untuk keharmonisan ya secara vertikal adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan ya kita memuja, memohon dan bersyukur dan memuji-muji Tuhan kita sebagai makhluk ciptaannya ya secara horizontal ya kita komunikasi kita sebagai makhluk sosial ya tentu kita harus bergaul dengan sesama manusia, saling menghormati itu, saling menghormati ya. Kita saling menghormati antara agama, beda agama, kita toleransi, sesama manusia kita saling menolong dan jangan saling bermusuhan ya. Dan begitu pun dengan makhluk-makhluk ya hewan. Ya hewan kita juga harus sayang, kita harus pelihara ya tumbuh-tumbuhan kita juga sayang dengan tumbuh-tumbuhan ya jadi kita nggak sembarangan jadi Anda itu asal ngomong ya nah itu juga yang tadi Anda bilang eh, kan lah itu adalah keyakinan seseorang bukan agama ya jadi jangan Anda bilang wah umat Islam juga ikut-ikutan itu adalah pengaruh Hindu wah itu Anda itu memang benar-benar fitnah dan provokatif ya ya provokatif banget gitu nah di samping itu juga ya ini saya kasih tahu ya bahwa di agama Hindu itu kita menghormati seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang terutama khususnya di lingkungan kita di dunia ini, ya. Ya, kita sehabis makan, ya, mungkin yang Anda maksudkan itu adalah Banten Saiban, ya. Ya, itu ditaruh sedikit habis masak, ditaruh dikit-dikit, ya nggak semuanya. Kalau semuanya habis, ya itu dikasih dikit-dikit. Itu apa? Kita berbagi kepada makhluk ya. Misalnya nanti kalau kita itu biasanya di tempat yang penting-penting ya. Nah, begitu juga kepada makhluk yang di bawah ya. Jadi kita taruhin makan sedikit. Nah, nanti semut akan makan, burung akan makan dan lain sebagainya ya. Jadi itu maksudnya. Juga mengatakan itu kalau orang Hindu kalau lihat lewat di sektor. Nah, dari ngomong aja dah belepotan, ya. Ngomong setra aja sektre. Nah, Anda itu baca dari YouTube, internet, nyari-nyari di internet, ya. Saya sudah perhatikan ceramah-ceramah Anda itu ya. Saya lihat di YouTube Anda itu dari cerita satu dari tempat ke tempat yang lain intinya sama tetapi banyak kan ngawur ngaco, ya. Nggak sama gitu. Karena apa? Anda ngarang. Ini udah jelas Anda ngarang cerita ini ya, yang tidak pernah Anda alamin ya. Anda bilang katanya, "Oh, jangan ikut-ikutan kalau lewat kuburan kita ngebel klakson ya." Terus mau pamit sama betaranya. Nah, ini kan pelecehan ini ya. Nah, ini kan cuma keyakinan, kepercayaan seseorang individu, bukan secara agama. Kenapa Anda menyebut-nyebut agama Hindu? Ya, memprovokasi. Ya, semua yang kira-kira jelek menurut Anda itu adalah apa? Ajaran daripada agama Hindu Bali. Ya, Anda juga bilang pengaruh tahlilan, ya, dan lain sebagainya itu adalah pengaruh Hindu. Ya, itu Anda salah. Saya sudah pernah mereaksi video Anda itu. Ya, tahlilan bukan pengaruh daripada agama Hindu. Itu adalah apa? Adalah ajaran kejawen. Jadi bukan Hindu. Ya, Hindu ini adalah Sanatan Dharma. Ya. Jadi Anda ini suka ngawur gitu. Nah, Anda juga bilang,
mengikuti yoga samadhi ya di Pura Jayagiri Lumajang. Terus Anda menampilkan fotonya. Nah, itu Anda tuh ngambil dari internet. Ya, seolah-olah Anda tuh memang benar-benar bertapa di Pura Jayagiri. Nanti kalau saya tanyakan orang di Pura Jayagiri, apakah Anda benar mengikuti tapa berata di sana 7 hari 7 malam? Ya, kita bisa pertanyakan di sana. Nah, saya bisa mengetes kehinduan Anda, apakah Anda benar sebagai umat Hindu ya yang pindah agama. Kalau Anda pindah agama, monggo saja, tidak ada yang melarang. Agama Hindu tidak akan sedih, tidak akan berduka ya jika satu dua umatnya mau pergi, monggo saja. Yoga Samadhi, dulu di India dengan Sai Baba, terus di Bali dengan Adnan. Nah, ini aja Anda udah nganggur ya. Anda pernah ke Petaparti nggak? Pernah ke India nggak? Pernah ke Bali nggak dengan Pak Adnan? Anda bilang Adnan, itu namanya Pak Anand Krishna. Beliau tidak kenal sama Anda. Ya, Pak Adnan itu tidak kenal dengan Anda. Jangan Anda itu membohongi banyak orang. Itu dosa. Di Hindu itu ada ajaran Trikaya Parisuddha. Ya, berkata yang benar wacike, ya, berpikir yang benar manacika, ya, dan berbuat yang benar kaika. Nah, jadi kita harus ucapan yang benar wacike, ya. Jangan ini ngarang-ngarang, bohongi orang. Itu dosa. Ya, karma buruk udah pasti buat Anda. Ya, karena itu hukum karma berlaku. Ya. Dan aduh, dibilang katanya bertapa 7 hari 7 malam, hari pertama, hari kedua, ya akhirnya dia digigit digigit nyamuk, darahnya ribuan nyamuk, terus dia baca Triambakam, akhirnya hilang. Anda tahu nggak Triambakam itu apa? Mantra apa? Ya, di sini Triambakam itu adalah bukan mantra untuk kesaktian, bukan untuk kita gagah-gagahan. Emangnya Triambakam itu obat nyamuk, bisa menyembuhkan anak dari gigitan nyamuk. Aduh, luar biasa, karena itu udah luar biasa bohong itu ya. Triambakam itu adalah maha mantra ya. Mrityunjaya Mahe ya. Jadi kalau saya tes Anda cara bacanya, ucapkannya, wah Anda pasti keringetan nih ya. Saya aja sudah baca Triambakam ya, Mrityunjaya Maha itu beberapa kali dan ya itu kan kita nggak bisa menilai langsung ya. Itu adalah rahmat dan berkat Tuhan, tergantung karma kita juga. Anda itu siapa? Ujuk-ujuk bisa, wah dengan mantra Triambakam Anda, hilang nyamuknya. Nah berarti Anda yakin dengan keesaan Tuhannya agama Hindu, ya. Anda bilang saya mencari Tuhan, saya mencari dewa saya. Dewa siapa yang Anda cari? Kan lucu ini orang, ya. Sudah gitu hari kelima keenam, saya dikerubung bubangke katanya. Bubangke katanya. Lah iya jelas. Anda itu karena banyak bohong, jadi bubangke, ya. Ditambah lagi Anda itu apa? Nggak mandi-mandi 7 hari, gimana nggak bau? Ya. Terus Anda baca Triambakam, terus hilang ininya bau bangkainya. Nah ini kan halu banget. Ini halu tingkat dewa ini. Aduh, luar biasa ini. Itu Anda melecehkan doanya Mrityunjaya Mahe. Ya, nggak segampang itu, nggak semudah itu mendapatkan rahmat karunia dari Tuhan. Itu yang widi, apalagi Anda ini selalu bohong, selalu mencela, menjelek-jelekkan agama Hindu. Ya, Anda ini luar biasa bohong, luar biasa. Udah berapa kali videonya saya tonton. Emang ya malas. Tetapi ya ini cukup berbahaya kalau dibiarin. Ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Om Santi 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 Om.